Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun berada? Kembali bersama saya Rasif. Selama 20 menit ke depan, kita berjumpa dalam acara Sebai, Sembang bersama Universitas Riau. Pada acara Sebai kali ini, sudah hadir bersama kita Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Profesor Dr. Jimmy Kopriyadi, SSI MSI. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Rasif, sehat. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Jimmy sudah hadir bersama kami dalam acara Sebai. Baik, Prof. Jimmy. Sebelum kita lanjut kepada inti permasalahan yang mungkin akan kita gali bersama, yang juga mungkin para pencinta pendidikan di seluruh tanah air akan mengetahui terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tentunya. Sudah berapa lama Prof. Jimmy menjadi dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prof? Ya, saya menjadi dekan baru 1 tahun lebih sedikit, tepatnya tahun 2023 bulan September. Baik, alhamdulillah ini sebuah amanah ya, Prof ya. Ya. Baik, Prof Jimmy, selaku dekan tentunya Prof Jimmy sudah punya tupoksi terkait dengan apa-apa saja yang akan dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Boleh berbagi, Prof? Ya, kalau merujuk kepada peraturan rektor, tupoksi dekan itu ada 6. Yang pertama, memimpin pelaksanaan pendidikan, memimpin pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga, memimpin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Intinya Tridharma, yang 3 utama. Kemudian selanjutnya adalah membina sivitas akademika, kemudian menyusun rencana anggaran, dan tentu yang paling utama bertanggung jawab kepada rektor. Baik, oke. Secara umum ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Selama setahun Prof sudah menjalankan sebagai dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, kira-kira capaian-capaian apa saja ya, Prof, yang sudah mungkin diraih oleh FKIP selama setahun belakang? Iya, ya alhamdulillah capaian sudah berhasil kita capai. Tentu yang paling utama dari pelaksanaan pendidikan itu adalah akreditasi prodi, dan sampai saat ini FKIP sudah mempunyai akreditasi unggul sebanyak 10 prodi. Kemudian akreditasi baik sekali 8 prodi, kemudian akreditasi B 5 prodi, dan akreditasi baik 4 prodi. Ini yang 4 prodi ini karena prodi baru sehingga masih baik ya, belum baik sekali atau unggul karena masih baru berdiri prodinya. Baik, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sendiri itu tadi seperti yang Prof bilang ada berapa prodi-prodi yang sudah diakreditasi, semuanya total berapa jumlahnya, Prof ya? Prodi di FKIP itu ada 27, ya. Prodi S1 ada 16, kemudian S2 ada 9, kemudian profesi 1, dan program doktor 1. Jadi ada 27 prodi. 27 prodi ya, Prof ya. Dan semuanya sudah terakreditasi. Semua sudah terakreditasi. Nah, para pencinta pendidikan tentunya jangan ragu untuk masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Semua prodi seperti yang disampaikan oleh dekan tadi sudah terakreditasi tentunya. Baik, Prof Jimmy, kita berlanjut dari semua 27 prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kira-kira jumlah mahasiswanya berapa ya, Prof? Ya, banyak sekali ya, Prof ya? Iya, jadi jumlah mahasiswa kita sampai hari ini itu untuk S1 kurang lebih 6.000. 6.000. Dan S2 kurang lebih 400 dan S3 sekitar 40. Wah. Jadi totalnya mungkin sekitar 6.300 lah. Luar biasa, luar biasa. Itu belum mahasiswa PPG. Sekarang mahasiswa PPG kita mendapat kuota hampir 4.000 orang.
Jadi mahasiswa PPG ini adalah yang di program GTK dan kita diberi kuota untuk mahasiswa berdasarkan gelombang, jadi totalnya kurang lebih 4.000 orang. Baik Prof, terkait dengan mahasiswa PPG yang Prof Jimmy sampaikan tadi, Ya. Apakah mahasiswa yang kuliah atau mungkin PPG tadi harus tamatan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau atau bagaimana Prof? Tidak. Mahasiswa PPG itu seperti yang sering kita lihat leaflet pengumuman dan lain sebagainya, itu tidak mesti dari alumni Fakultas Keguruan, dari Unri, Fakultas Keguruan saja, tapi dari seluruh fakultas sesuai dengan kuota yang diperlukan itu bisa saja. Jadi misalnya Fakultas MIPA, Perikanan, Pertanian dan lain sebagainya bisa ikut PPG, tergantung kuota yang disiapkan kementerian. Oke, Paul. Seandainya si A tamatan dari mungkin MIPA universitas lain di luar dari Undri, boleh ikut PPG di Undri, Prof? Boleh, karena penyeleksiannya itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kementerian. Jadi kita hanya menerima mahasiswanya dalam bentuk kuota dan melaksanakan program PPG-nya. Luar biasa tentunya ya. Baik, Prof Jimmy, kita berlanjut dari sebaran jumlah mahasiswa yang banyak sekali tadi, yang ada di 27 prodi tadi, kira-kira prestasi mahasiswa apa saja yang sudah didapat selama setahun belakang, Prof? Ya, alhamdulillah FKIP selain tentu dosennya juga prodinya, mahasiswa juga berprestasi dalam setahun belakangan ini. Banyak prestasi-prestasi yang membanggakan. Dari catatan kami sampai hari ini untuk prestasi internasional itu sudah ada 17 prestasi, kemudian untuk nasional itu 29, dan untuk wilayah itu ada 7, kemudian untuk provinsi ada 12. Jadi kita kalau ditotalkan ini sekitar 80 prestasi yang sudah diraih mahasiswa FKIP. Itu rentang waktu setahun belakang ya, Prof? Iya. Luar biasa tentunya ya. Luar biasa. Nah, tadi Prof juga sampaikan tidak saja mahasiswa yang berprestasi, ya, dosennya juga berprestasi. Boleh sedikit bercerita, Prof? Oh ya, dosen-dosen kita saat ini prestasinya ada yang menjadi narasumber dari kegiatan seminar internasional atau simposium dan lain sebagainya. Kemudian dosen-dosen kita juga sekarang banyak yang berprestasi diundang menjadi narasumber ya. Selain itu juga tahun ini mendapatkan dana penelitian baik itu dari Unri maupun dari TPM itu ada sekitar 40 orang. Dan untuk yang di luarnya, kalau di dalam FKIP sendiri kita menyiapkan juga anggaran untuk penelitian. Tapi tahun ini dirasakan makin banyak dosen FKIP yang berprestasi di bidang penelitian dan juga bidang pengabdian, baik itu nasional maupun internasional. Jadi ada sederetan prestasi yang banyak dari dosen kita dan itu sangat banyak untuk disebut. Misalnya jumlah GB kita sekarang 23 ya. Dan info terbaru sekali ada 3 lagi direkomendasi kementerian dari yang diusulkan di Unri sehingga jadi insya Allah jadi 26 nanti kalau semuanya berjalan lancar. Selain itu dosen-dosen kita dalam Sinta itu indeks tertingginya di Unri itu ranking 2 sampai 12 itu ya. Gitu. Boleh saya sebut Prof Neni, ada Pak Zetra, Prof Almasdi, Pak Dedi, Prof Nuslami, Prof Wasna dan lain sebagainya. Jadi dalam urutan Sinta juga kita ada di lembaran depan ya, 10 besar Unri dan itu
banyak dari dosen FKIP gitu ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Ya, baik Prof Jimmy. Tentunya prestasi dari dosen-dosen yang ada di FKIP Undri ini adalah prestasi yang membanggakan bagi kita ya, Prof ya. Khususnya Undri tentunya. Nah, inilah yang nantinya dengan dosen berprestasi tentunya pengajaran juga berprestasi saya pikir kepada mahasiswa. Nah, kembali kita kepada mahasiswa tadi, Prof. Nah, kalau mahasiswa tadi dosen sudah berprestasi, mahasiswa sudah berprestasi, kemudian dukungan apa saja mungkin yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, contohnya mungkin beasiswa Prof, mahasiswa kita. Nah kira-kira beasiswa apa saja yang didapatkan di FKIP untuk mahasiswa kita Prof? Iya, detailnya saya tidak hafal ya, itu mungkin di areal Bu WD3, tapi mahasiswa kita banyak memperoleh beasiswa yang juga dikoordinir oleh Undri, seperti dari Pemprov, dari organisasi-organisasi lain ya, selain beasiswa yang sudah rutin dari kementerian itu bidik misi ya. Rata-rata mahasiswa kita banyak yang mendapatkan beasiswa dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu institusi yang memberikan beasiswa itu, tapi banyak. Baik, baik Prof. Kembali kita kepada mahasiswa. Mahasiswa kuliah jatahnya itu 8 semester ya Prof ya. Nah, menurut pengamatan Prof Jimmy selama ini, apakah mahasiswa kita di FKIP menamatkannya cukup tepat waktu atau bagaimana Prof? Baik, FKIP itu ya sudah saya bilang tadi mahasiswanya banyak ya. Jadi dari rata-rata yang kita catat itu memang tamatnya masih di atas 4 tahun ya, 4,6 secara rata-rata. Tapi ini adalah tugas kita bersama, khususnya saya tentu akan memprioritaskan program percepatan tamat mahasiswa ini dengan program-program yang tentu yang strategis ya, termasuk MBKM, kemudian termasuk pembinaan dalam penyelesaian tugas akhir dan sebagainya. Itulah yang menjadi tugas kita karena ini di rata-rata, tapi secara spesifik beberapa prodi kita untuk S1 itu sudah 9 ya, terakreditasi unggul, dan satunya di S2 biologi yang baru keluar, dan tentunya ini untuk dipercepat bagi prodi-prodi yang masih tamatnya masih lama. Ada beberapa prodi yang memang masih agak lama tamatnya, tapi dengan rata-rata 4,6 ini kira-kira 9 semester ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan lagi dengan mempercepat masa studi menjadi 4,2 atau 4,1 dan lain sebagainya. Baik Prof Jimmy. Nah, gini Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof Jimmy. Dari output mahasiswa FKIP, kira-kira sampai saat ini bagaimana kira-kira Prof? Ya, mungkin kalau FKIP tamat kan image orang di luar menjadi guru. Nah, apakah semuanya menjadi guru atau mungkin ada yang tidak atau bagaimana Prof? Ya. Iya. Dari catatan kami dalam IKU itu ya, yang pertama yang tamat itu tentu beberapa persen melanjutkan S2, baik itu di Undri sendiri maupun di luar Undri, dan itu juga banyak di Jawa dan malah ada yang ke luar negeri. Kemudian rata-rata memang selama ini dominan menjadi guru ya, dan tentunya sekarang banyak juga mahasiswa Undri yang mengikuti PPG, tapi yang paling spesial dengan adanya program MBKM ini yang membuat ada kewirausahaan, ada nanti menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Jadi output nanti keluar mahasiswa ini bisa menjadi apa saja, karena dalam proses perkuliahan mereka kita arahkan kepada bakat dan minatnya, dan ini kita sudah membuat beberapa divisi dalam menggali serta menyalurkan bakat dan minat mahasiswa. Jadi mereka tamat nanti selain berbekal untuk modal menjadi guru, tapi untuk menjadi apa saja mereka bisa.
untuk Baik. ke depan. Itu, Pak. Baik, luar biasa tentunya. Baik Bapak Ibu para pencinta pendidikan dimanapun Anda berada, jelas sudah dipaparkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, ya, terkait dengan kondisi dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sendiri tentu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita, kami minta closing statement dari Prof. Jimmy. Mungkin apa harapan ke depannya Prof, selaku Prof seorang dekan di FKIP, bagaimana ke depannya mungkin harapan Prof terkait dengan FKIP ini? Sesuai dengan visinya menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035, maka kami mencoba menyusun program-program itu dalam rangka pencapaiannya. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa ya. Di FKIP itu ada olimpiade biasanya, setiap tahun ada 16 prodi, olimpiade seluruh bidang studi. Nah itu levelnya selama ini dari provinsi kita minta nasional, nanti ke depan ada beberapa prodi yang sudah levelnya ASEAN, ya. Jadi dalam rangka pencapaian visi tadi. Kemudian untuk kegiatan MBKM juga kita sudah mengutus, ini tahun kedua mahasiswa PLP. Jadi PLP itu semacam prakteknya guru-guru luaran FKIP ya, praktek mengajarnya, walaupun singkatannya sebenarnya pengenalan lapangan persekolahan, tapi dia diberikan pengalaman itu kita sudah sampai mengirim ke luar negeri. Tahun ini ada sekitar 12 orang. Dan selain itu juga kita ikut program proyek kemanusiaan dari INTI ya, Universitas INTI di Malaysia, dan itu ada 3 orang yang kita kirim selama 4 bulan. Mereka menjadi guru bagi murid-murid sekolah Indonesia di Malaysia. Kemudian juga kita sudah kerjasama juga dengan UNHCR ya, di mana kita mendidik mahasiswa-mahasiswa refugees itu ya, yang pengungsi-pengungsi yang masih mau melanjutkan, dan kita sudah ada mahasiswanya di FKIP, dan itu semua adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan visi kita menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang pendidikan tahun 2035. Jadi mungkin go internasional inilah yang akan kita galakkan ke depan. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu para pencinta pendidikan di luar sana ya. Terima kasih Prof. Jimmy sudah hadir bersama kami dalam acara Sebai. Mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan tadi menjadi inspirasi juga bagi masyarakat pencinta pendidikan di luar sana, membawa putra-putrinya masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentunya tahun depannya ya Prof ya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Di tengah kesibukan ini sudah hadir bersama kami ya. Bapak dan Ibu, para pemirsa pencinta pendidikan di luar sana yang kami hormati, demikian bincang-bincang kita dalam acara Sebai bersama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Jimmy Korpriadi SSI MSI. Salam hormat untuk orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.